Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lailatul Nazwa dengan NIM 2021 05089090. Adanya video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas UAS Pancasila, yaitu saya membuat jurnal dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi pada Era Globalisasi. Seni abstraknya berisi tentang IPTEK adalah singkatan dari Sains dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu atau sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dan wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan tentang teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan transportasi komunikasi dan informasi, ideologi memiliki peran penting dalam memelihara persatuan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, dan logos yang berarti pengetahuan. Kata ide sendiri berasal dari kata Yunani atau eidos yang berarti bentuk. Kata globalisasi adalah suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis terhadap kondisi sosial budaya menjadi kurang penting yang menjelma dalam kesadaran seseorang. Di sini ada pendahuluan tentang pengertian ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK yang tadi sudah dijelaskan sedikit di bagian abstrak. Lalu ada pembahasan yang pertama itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai kesatuan budaya berkembang secara alami dalam kehidupan bukan karena paksaan. Artinya itu Pancasila sudah mendarah daging dalam kehidupan bersehari-hari masyarakat Indonesia. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi tersebut. Menurut Alfi dan dikutip dalam Asatawa 2017, yaitu dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada dalam ideologi ini mencerminkan sebuah realitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada dimensi idealisme atau nilai-nilai yang mengandung kualitas ideologis dapat memberikan harapan masa depan yang lebih baik kepada masyarakat melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Itu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi ikut serta dalam proses perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan identitas ideologi yang ada dalam nilai-nilai dasar. Yang kedua itu dalam pembahasan ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini nilai yang terkandung adalah bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dan berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini nilai yang terkandung bahwa sebagai manusia kita memiliki derajat yang sama dengan sesama manusia dalam masyarakat dan di mata hukum. Yang ketiga ada sila ketiga, yaitu sila ketiga ini mengandung nilai-nilai persatuan. Maksud persatuan di sini adalah Indonesia itu tidak bisa terpecahkan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak pulau yang artinya jutaan manusia tinggal dan hidup di Indonesia. Apabila persatuan tidak ditekankan dalam kehidupan, maka tidak akan terjadi perdamaian di negara Indonesia. Ada sila keempat ini mengandung makna yang menjelaskan tentang adanya kebersamaan atau kerjasama dalam mengambil suatu keputusan dan cara mengatasinya serta adanya kejujuran. Artinya pada pemimpin di Indonesia perlu memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kebaikan rakyatnya. Ada sila kelima, yaitu dalam sila kelima ini disebutkan kata adil
maka kata tersebut dilihat oleh manusia selaku makhluk individu. Sesuai dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Menurut Amri 2018, dari kelima nilai Pancasila tersebut dikembangkan tindakan yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, sikap adil yang dikembangkan antara lain menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Terus ada kondisi masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu sekarang banyak anak muda yang tidak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak peduli dengan keyakinannya, seperti meninggalkan ibadah, melanggar aturan agama, dan lain sebagainya. Sila kedua, itu saat ini sering kita temui generasi muda Indonesia yang tidak memanusiakan orang lain sebagaimana seharusnya. Mereka lebih mementingkan kebahagiaan atau kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Sila ketiga yaitu tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi sekarang di Indonesia telah menimbulkan berbagai pertengkaran dan konflik di masyarakat yang tidak menerapkan sikap persatuan, seperti tawuran, bentrok antar warga, atau satu daerah dengan daerah yang lain, atau sebagainya. Sila keempat ini masalah yang terjadi saat ini di Indonesia terkait demokrasi, yaitu money public yang masih dijumpai sampai saat pemilihan pemimpin. Yang kelima, ada sila kelima mengenai keadilan. Banyak masalah keadilan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi, seperti dalam dunia hukum. Masih ada orang yang tidak dipandang sama, misalnya orang yang tidak bersalah tetapi tidak memiliki kekurangan keuangan, sulit baginya untuk membela diri. Yang keempat ini ada globalisasi. Globalisasi ini diambil dari kata global yang memiliki arti universal. Globalisasi merupakan suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis terhadap kondisi sosial budaya menjadi kurang penting yang menjelma dalam kesadaran seseorang. Sedangkan menurut Nur Haida 2015, menurut Haiman dikutip dalam Nur Haida 2015, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat dan saling bergantung dan hubungan antar negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Dia dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan fenomena dalam kehidupan manusia yang bergerak dan berkembang secara terus-menerus. Dampak positif globalisasi yaitu yang pertama ada semangat bersaing karena melihat arus globalisasi yang terus berkembang, masyarakat dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri. Yang kedua, memudahkan hidup. Dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah memudahkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada tumbuhnya sikap toleransi. Dan yang terakhir, ada globalisasi memberikan tawaran baru berupa akses pengetahuan yang seluas-luasnya. Harus ada dampak negatif dari globalisasi, itu pergeseran nilai, karena suatu yang baru dari luar tidak otomatis menyatu dengan kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dengan masukkan nilai-nilai baru yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur, pandangan hidup masyarakat Indonesia telah menyebabkan rosotnya nilai-nilai luhur bangsa. Yang terakhir ada perubahan gaya hidup atau lifestyle. Perubahan gaya hidup ke arah yang negatif sangat merugikan negara seperti Indonesia yang selalu menghambur-hamburkan kekayaan dan bersifat konstruktif. Dan terakhir ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan kehidupan era globalisasi. Pancasila yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK yang pertama yaitu Pancasila menjadi landasan dari kebijakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang ada. Kedua yaitu Pancasila berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari IPTEK. Berikutnya merupakan hal yang terkait Pancasila berkedudukan sebagai landasan kebijakan dari perkembangan ilmu pengetahuan.
Yang pertama ada iptek yang dikembangkan harusnya menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah iptek harus bertujuan untuk mengembangkan manusia dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Terus ada iptek menjadi unsur yang menghomogenisasi budaya dan memperkuat persatuan serta mengembangkan pendidikan. Penguasaan iptek haruslah demokratis dan merata karena ini juga termasuk dalam sistem pendidikan di mana pendidikan itu sendiri merupakan tuntutan dan hak seluruh masyarakat. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di mana Pancasila sejatinya mampu mengkomodir segala aspek-aspek yang menjadikan iptek berkembang dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kesimpulan dalam jurnal ini adalah peradaban dunia yang semakin kuat akibat arus globalisasi membuat dampak negatif yang tidak bisa dipungkiri untuk bisa dihindari. Pengaruhnya tidak berdampak pada semangat nasionalisme bangsa, akibatnya tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri bangsa serta semangat nasionalisme dalam diri masing-masing individu. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan dan motivasi bagi setiap manusia dalam berperilaku dan hidup. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan sebagai filter untuk membentengi ancaman dan tantangan yang mungkin terjadi, terutama akibat globalisasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diupayakan untuk memperkuat jati diri dan jati diri bangsa di tengah pusaran global dengan mengimplementasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya sia-sia ketika ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi berkembang tanpa melirik norma yang ada karena justru merusak dalam kehidupan berbangsa dan akan menjadi-jadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.